gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Jadi dulu kan memang saya tahu Farhad Abbas itu kan memang berseteru ya, berseterunya panjang lagi dengan Hotman Paris, dan Hotman Paris itu cukup menghina saudara Farhad Abbas ya. Itu sampai tempat tinggalnya, mobilnya, kehidupan keluarganya, ekonominya, itu Hotman Paris keras ngomongnya tempo hari. Nah belakangan ini Farhad Abbas itu mendukung Hotman Paris. Ini saya perlu tanya, ada apa? Apa ada deal-deal apa yang memang sehingga begitu semangatnya saudara Farhad Abbas itu mendukung Hotman Paris di dalam tindakannya ya, tindakan yang memang bersiteru ya, bersiteru pertama dengan laporannya Rasman ya, dengan laporannya Bung Rasman si Hikmah itu ya, terus juga dengan Bung Oto Hasibuan ya. Jadi gini, ini netizen juga perlu saya jelaskan ya. Kasusnya Hotman Paris itu tidak pribadi kepada Oto Hasibuan. Semua berbuntut dari ketika kami ya, saya, Pak Partai Siombing, Pak Tommy Siotang sebagai kuasanya Pak Hotma ya, mewakili kepentingan Pak Hotma untuk menghadapi ya surat kuasa yang diberikan oleh Desire ya, mantan istrinya Pak Hotma ya, kepada Hotman Paris ya. Itu kan tidak kunjung didaftarkan di pengadilan untuk proses perceraian ya, kan tiap hari mau menggugat. Nah, menggugatnya itu tidak pernah didaftarkan ya, tetapi cuap-cuap ya, mulutnya itu kemana-mana, sampai itu ke pagar rumahnya Ribu, sampai di depan rumahnya Pak Hotma, teriak-teriak membicarakan masalah gonogini, masalah harta. Ini kan udah menyimpang. Sebenarnya yang harus dilakukan adalah Hotman Paris mempertanyakan kepada rekan sejawat, ada apa nih? Kok saya dapat kuasa dari istri dulu rekan sejawat yang notabene minta bercerai. Artinya dicoba dimediasi dulu gitu. Tidak langsung dia cuap-cuap seolah-olah mendapat durian runtuh, dia berteriak kemana-mana hanya untuk mencari konten ya, untuk menambah flowernya di dalam bisnis kontennya si saudara Hotman Paris. Nah netizen nggak tahu akhirnya ya, ini sampai ke persidangan. Kami dilaporkan ke Majelis Kode Etik Kehormatan DKI bahwa kami melanggar kode etik ya. Nah inilah pelanggaran kode etik lah yang memang akhirnya kita bersidang cukup lama. Dalam persidangan kode etik kami semua, saya, Pak Partahi, Pak Tommy, itu kita mendapat skorsing ya. Ya saya 6 bulan di skorsing ya, Pak Tommy 3 bulan, Pak Partai 3 bulan, sekalipun ya Pak Partai itu bukan peradinya Oto, Pak Tommy Siotang itu bukan anggota peradi, dia Kongres Advokat Indonesia, tapi kita semua terima putusan itu ya. Nah kita akhirnya dengan putusan itu ya, kita banding dong, sekalipun si Hotman Paris sudah bereporia nih, dia bereporia bahwa dia sudah mengalahkan kita, dia tidak kemana-mana nih, gua orang pinter, gua pengacara internasional ya, gua ini bayarannya 30 miliar ya, kita ikutin, kita banding dong ya, kita banding ya, putusan banding berjalan berapa lama ya, sekalipun dia juga banding, akhirnya putusan banding itu membebaskan kami dari majelis tingkat pertama, Majelis Kehormatan DKI. Ya, putusan banding itu membebaskan kami, Partai, Pak Tommy, saya ya, dan menghukum saudara Hotman Paris dengan dipecat ya untuk sementara waktu. Nah sebelum dipecat ini, dia ini seminggu sebelum tanggal 12 April tahun 2022 dia keluar dari Pradi.
Soho. Dia di Pradi Soho anggota Dewan Kehormatan. Kita bertanya dong, kenapa dia keluar? Padahal dia sohib. Dia sohibnya Ketua Umum, Saudara Otto Hasibuan. Nah, dia serang Otto Hasibuan. Dia bukan nyerang kita. Dia karena malu, dia dipecat. Kenapa Pak Otto tidak membela Hotman Paris, malah membebaskan kita? Seolah-olah Hotman Paris itu menyalahkan Pak Otto. Nah, itulah Pak Otto sampaikan bahwa dia tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri majelis banding, majelis kehormatan Pradi di tingkat banding. Nah, majelis itu memecat, memberhentikan Saudara Hotman Paris selama 3 bulan. Ya. Itu dia tidak terima, merasa malu, maka dia keluar seminggu sebelum putusan. Begitu putusan, kita diam, kita nggak ada yang tahu kok putusan itu. Kita semua diam, begitu. Kita tanggal 12 April menerima putusan, kita baca semua. Loh, ini persoalannya dia keluar dari Pradi. Nah, inilah yang saya perlu jelaskan sama netizen ya. Tidak ada urusan pribadinya Hotman Paris dengan Otto. Dan Pradi Soho itu legalitasnya cukup kuat ya, hasil Munas dia 3 periode. Ini seolah-olah Hotman Paris menuduh Otto ini tidak sah, tidak punya legal standing untuk 3 periode. Di mana sekarang kan akhirnya semua menghujat Hotman Paris, melaporkan kepada pihak kepolisian, menghasut ya, memfitnah, mencemarkan nama baik perorangan, mencemarkan nama baik organisasi. Semua sekarang melaporkan Saudara Hotman Paris. Netizen tidak banyak tahu persoalan ini, maka saya buka. Seolah-olah Hotman Paris itu orang yang memang dermawan, orang yang selalu membela rakyat kecil, selalu membantu. Bohong itu, mulutnya aja cuap-cuap besar ya. Jadi saya pun sampaikan ini supaya jelas duduk persoalannya. Nah, sekarang Saudara Hotman Paris dibela sama Saudara Farhad Abbas. Ya silakan, ya nggak apa-apa, itu haknya ya. Saya juga nggak bisa melarang. Cuman saya akan pertanyakan nanti ke Pak Farhad Abbas, kenapa? Ada apa? Ada deal apa? Karena dulu kan menghina-hina Farhad Abbas dari segi ekonomi, dari segi macam lah, tempat tinggalnya, apanya segala macam. Jelas Hotman Paris itu menghina, tapi sekarang ini dibela dengan Farhad Abbas, itu haknya. Itu yang saya akan tanya. Saya nggak tahu apa ada deal-deal apa ya, tapi yang jelas Farhad Abbas ini sekarang ketua umum salah satu partai baru yang akan menjadi peserta pemilu 2024 ya. Apa dia mau gandeng Hotman Paris menjadi bendara umumnya di situ atau mau jadi apa ya, itu internalnya mereka berdua lah, antara Bung Farhad Abbas dengan Saudara Hotman Paris ya. Kalau saya tidak masuk ke ranah itu, tapi yang jelas saya sayangkan kalau Farhad Abbas itu ya hari ini membela Saudara Hotman Paris, besok bersiteru lagi saling menjelekkan, saling memaki. Nah, ini yang silakan ya, silakan diteruskan pembelaan itu. Yang jelas Saudara Hotman Paris mendapat celaan ya, mendapat laporan dari berpuluh-puluh ribu ya anggota Pradi Soho ya, dan bahkan ada pribadi-pribadi juga yang melaporkan Saudara Hotman Paris. Kita lihat, dan kita memang minta supaya memang penyidik itu melihat apakah pasal-pasal ini semua sudah dilanggar atau belum. Kalau memang pasal-pasal ini jelas dilanggar, ya dia harus menjalani dan harus mempertanggungjawabkan itu. Karena di mata hukum semua sama, tidak ada Hotman Paris, tidak ada yang lain. Semua sama di mata hukum, bahwa siapa yang melanggar hukum harus ditindak, harus perseteruan ini biar netizen tahu ya, jadi bukan pribadinya Hotman Paris dengan Otto mengenai 3 periodenya, dan saya pun secara pribadi menghormati semua apa yang dikerjakan oleh Saudara Hotman Paris ya, tapi ini semua buntut dari keputusan ya, hasil sidang majelis banding Majelis Kehormatan Pradi Soho ya, yang berawal dari kita dulu dihukum, kita terima, sementara kok dia dihukum tidak terima. Kita kan sudah dibebaskan,
ya dari putusan, sekarang dia diikat oleh putusan itu. Kalau dia pun tidak mengakui, dia tetap bersikeras, saya akan membuka sebentar lagi aib dari saudara Hotman Paris. Pasti ada satu cerita yang memang ini bukan cerita bohong ya. Kalau bohong saya juga nggak mau, nanti akhirnya saya diperkarakan ya. Ini cerita yang memang konkret bahwa satu ketika saya akan buka siapa Hotman Paris ini. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah.